Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Esti Merdianti, saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat, dan saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tentunya saya dari Prodi PGSD kelas 2B dengan NIM C2286206010. Di sini saya akan beropini mengenai permasalahan yang sedang hot. Selain itu, kita juga sebagai generasi muda menurut saya harus tahu dan menyadari perkembangan apa saja yang terjadi di bumi ini. Topik yang saya ambil dari mata kuliah ISBD adalah manusia dengan sains, teknologi, dan seni. Materi ini masuk ke dalam subtema dampak penyalahgunaan ipteks dalam kehidupan. Dan judul yang akan saya bahas kali ini adalah dampak teknologi modern bagi manusia yang digantikan oleh sistem AI. Nah, sebelum masuk kepada materi pembahasan, kali ini saya ingin menampilkan beberapa video terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Sobat, from zero to hero. Teknologi masa depan dari AI hingga blockchain. Apa saja itu? Kita akan membahas teknologi masa depan yang berpotensi mengubah dunia. Teknologi ini dapat mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan belajar. AI dan blockchain adalah teknologi yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan di masa depan. Teknologi masa depan diproyeksikan untuk memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Teknologi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kita telah melakukan riset teknologi apa saja yang berdampak besar bagi kehidupan manusia, diri dan perawatan kesehatan. Teknologi memiliki potensi besar untuk membawa perubahan di masa depan. Kita harus tetap memperhatikan perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Gunakan teknologi dengan baik agar bermanfaat bagi kita. Inovasi dan perkembangan teknologi merupakan suatu proses yang tidak bisa kita hentikan. Dari revolusi industri pertama pada tahun 1700-an sampai revolusi digital yang bisa kita rasakan sekarang. Banyak bisnis yang berhasil mengikuti perkembangan dan banyak juga yang mati di telan zaman. Penting bagi kita untuk memiliki nilai-nilai adaptif, inovatif, dan resilience karena disrupsi pasti akan terulang. Sekarang kita sedang menghadapi disrupsi yang mengarah ke perkembangan artificial intelligence, Internet of Things, robot, drone, dan terutama clean technology. Inovasi-inovasi ini lahir karena dunia sedang menghadapi krisis iklim yang mengancam kelangsungan daripada kehidupan kita. Mau tidak, semua sektor harus bertransformasi agar tercipta ekonomi dan hidup yang berkelanjutan. Dapat kita ketahui bersama ya tentang perubahan yang terjadi pada zaman sekarang. Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia yang awal tujuannya dapat membantu manusia untuk meringankan sebagian beban, akan tetapi banyak sekali oknum yang menyalahgunakan kecerdasan buatan ini. Hal ini dapat kita rasakan sendiri perubahan zaman sekarang yang semakin canggih di mana hampir semua peralatan menggunakan teknologi digital. Contohnya saja dalam kehidupan yang sekarang yang sering dipergunakan dalam membantu pekerjaan yaitu robot cup. Pelayanan makanan restoran Jepang sudah menggunakan sistem AI sehingga dapat menyebabkan banyak angka pengangguran karena sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi melainkan menggunakan tenaga robot. Berikut jumlah data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Nah, keuntungan kemajuan sains, teknologi, dan seni untuk apa sih? Jawabannya adalah perkembangan sains, teknologi, dan seni dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi di dunia. Dan jika kita lihat dari GDP, perkembangan dari berbagai negara itu selalu berkembang dari tahun ke tahunnya. Nah, ada lagi nih problematika dalam pemanfaatan ipteks di Indonesia. Beberapa problematika atau masalah terkaitnya yang pertama, rendahnya kemampuan ipteks nasional dalam menghadapi perkembangan global. Dan yang kedua, rendahnya kontribusi ipteks nasional di dalam sektor produksi. Hal ini tampak dari kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Lemahnya sinergi kebijakan ipteks sehingga kegiatan ipteks belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan.
Selain itu, ada salah satu dampak penyalahgunaan ipteks dalam kehidupan. Kemajuan ipteks pun memberi pengaruh positif dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, kemajuan ipteks memiliki dampak negatif dengan munculnya berbagai permasalahan, kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam menggunakan teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut. Dampak negatif penyalahgunaan ipteks, beberapa hal dampak negatif akibat penyalahgunaannya, yaitu yang pertama contohnya bidang sosial. Dalam bidang sosial terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan para pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Yang kedua, dalam bidang lingkungan terjadi kerusakan lingkungan, misalnya nuklir, polusi udara atau tanah, dan suara efek dari rumah kaca pun dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Jadi, banyak ya teman-teman, dan dampaknya apa saja yang terjadi pada pembahasan manusia dengan sains, teknologi, dan seni. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan sains, teknologi, dan seni akan terus berkembang setiap saat. Manusia berlomba-lomba menciptakan berbagai macam peralatan yang membantu kita agar mempermudah segala sesuatu. Akan tetapi kita juga harus tahu bagaimana cara mengatasi perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Jangan sampai salah langkah ya. Dalam mengambil keputusan, semua pekerjaan pasti ada bebannya. Tugasnya manusia hanya untuk belajar, memperbaiki kesalahan dari kesalahan yang terjadi kemarin. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti ada resiko yang harus tak mau kita hadapi. Saya, Hesti Medianti, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.